Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita sudah memuji Tuhan, mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah bersama keluarga kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang cakap menerima setiap firman-Mu, supaya sungguh-sungguh kami diberkati, dituntun oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang siap menghadapi tekanan. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 26 ayat 31 dan 33. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Amin. Saudara Tuhan, firman Tuhan ini berbicara dan bercerita tentang ketika Tuhan Yesus menghadapi dan mulai masuk kepada masa-masa penderitaan. Sebelum masa itu terjadi, maka saudaraku, Tuhan Yesus sudah meringatkan kepada para murid bahwa imanmu akan tergoncang. Saudaraku, para murid menjawab bahwa mereka tidak akan tergoncang. Termasuk Petrus mengatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup sebagai orang percaya, kita menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup iman kita. Saudaraku, tanpa kita pungkiri, hidup iman kita selalu menghadapi yang namanya tekanan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus punya iman yang kuat supaya tidak terjadi seperti apa yang Petrus alami. Kalau kita baca dalam Markus 14 ayat 71 dan 72, Markus 14 ayat 71 dan 72, demikian firman Tuhan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus yang pada mulanya menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, saudaraku, ketika Tuhan Yesus pada masuk pada penderitaan di hadapan imam-imam besar, saudaraku, di sana dikatakan bahwa Petrus menyangkal Tuhan. Saudaraku, bukan karena orang-orang yang di sana, orang-orang besar yang menanyai Petrus, tetapi karena seorang hamba perempuan yang bertanya kepada Petrus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hal ini, saudaraku, siapapun kita, hidup kita, iman kita, saudaraku, kita rentan yang namanya tekanan, dan kita rentan yang namanya untuk penyangkalan akan Tuhan. Kita melihat Petrus, siapa Petrus, saudaraku, punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dikatakan punya pengalaman ketika di Bukit Zaitun, ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung itu, di mana Musa dan Elia datang bersama-sama dengan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan turun di sana, dan Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan Tuhan di sana. Saudara Tuhan, ini adalah pengalaman yang luar biasa yang tidak dialami oleh murid-murid yang lain. Bahkan kalau kita baca dalam Lukas pasal 9 ayat 37, pengalaman mujizat setiap hari dialami oleh para murid, termasuk Petrus di sana. Bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Saudaraku, Petrus ada bersama dengan mereka, bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan berjalan di atas air, Petrus punya pengalaman itu di sana. Saudaraku, kalau kita bicara tentang pengalaman iman, Petrus punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Dan Petrus jawab, engkau adalah Mesias. Saudaraku yang di Tuhan, pengenalan Petrus akan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi ketika tekanan datang dalam hidupnya di masa-masa itu, saudaraku, maka Petrus juga bisa menyangkal Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya yang hanya memiliki kepercayaan diri tetapi tidak percaya akan kuasa Tuhan, maka kita akan rentan untuk menyangkal Tuhan.
Saudaraku, kita boleh percaya diri untuk menjadi orang percaya, tetapi kalau kita tidak memiliki kuasa Tuhan, maka kita rentan untuk menyangkal Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyikapi setiap tekanan yang ada dalam hidup kita, saudaraku, dengan benar, supaya apa saudaraku? Kita menjadi orang-orang percaya yang tetap bertahan sekalipun dalam tekanan. Kalau kita melihat Petrus, saudaraku, di mana semua pengalaman bersama dengan Tuhan, ketika seorang hamba yang bertanya kepadanya, maka Petrus menyangkal Tuhan. Bahkan sampai mengutuk, aku bersumpah aku tidak kenal orang yang kamu sebutkan. Nah saudaraku, tentunya ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya kita tetap kuat ketika kita dalam tekanan. Nah saudaraku, yang pertama, bisa dikatakan mari kita ingat kebaikan Tuhan. Saudaraku, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-20, Mazmur Daud mengatakan demikian, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amin saudaraku, kita harus dapat mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, maka saudaraku, kita tidak akan mudah menyangkal iman dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana tandanya kita mengingat kebaikan Tuhan? Menurut saudaraku, Mazmur 9 ayat kedua dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin saudaraku, ada dua hal yang dikatakan. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan, tekanan dalam hidup iman kita, saudaraku, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Tanda syukur itu artinya kita menghargai setiap anugerah Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita menghargai setiap apapun dan kita bersyukur setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya bersyukur, bisa katakan kita mau menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Artinya apa saudara? Kita berani bersaksi, menyatakan iman kita. Justru di tengah-tengah tekanan iman kita, saudaraku, mari kita menyatakan iman kita bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya saudaraku apa? Kita berani bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita menjadi orang yang kuat dalam tekanan ketika kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan kita bersaksi apa yang Tuhan telah lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam tekanan, bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam tekanan iman kita, maka di sana dikatakan mari kita minta Tuhan untuk terus menambahkan iman kita. Lukas 17 ayat yang ke-5 di sana dikatakan demikian, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita ini memiliki iman yang terus bertumbuh, bahkan juga bisa berkurang. Kita bisa, iman kita saudaraku bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup kita, seringkali kita menjadi mundur di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid meminta kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Artinya apa saudaraku? Kita harus terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika kita minta kepada Tuhan untuk menambahkan iman dalam hidup kita, ketika tekanan terjadi dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan, engkau sudah memiliki iman yang besar, iman yang sanggup mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman kami, supaya apa saudaraku? Kita menjadi orang-orang yang tetap menang di dalam tekanan. Tuhan mengatakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa mengatakan bahwa gunung ini pindah dan tercampaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi. Karena itu saudaraku yang Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan senantiasa, supaya Tuhan menambahkan iman kita, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang menang dalam setiap tantangan, dalam setiap tekanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari-hari ini banyak murid-murid Tuhan, banyak orang percaya yang kemudian meninggalkan Tuhan. Alkitab mencatat, tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika kita meminta kepada Tuhan untuk menambahkan iman kita, kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin saudaraku, ini harus menjadi doa kita setiap hari. Biar Tuhan terus menambahkan iman kita. Semakin hari semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin berakar di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menang di dalam tantangan, di dalam tekanan.
Di sana dikatakan yang ketiga, jalani hidup kita bersama dengan Roh Kudus. Mari kita jalani hidup kita bersama Roh Kudus. Saudaraku yang Tuhan, Roma 8 ayat 14 di sana dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin, saudaraku. Mari kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jalani hidup kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Kudus itu adalah penolong dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah penolong yang diberikan Bapa kepada kita. Kita sangat rugi sebagai orang percaya ketika kita tidak meminta Roh Kudus untuk menolong dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita tidak dapat jangkau dengan akal dan pikiran kita, saudara, kita perlu pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat menembus keterbatasan manusia kita. Saudaraku, akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas, saudaraku, kekuatan kita terbatas. Tetapi bersama dengan Roh Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita dapat menembus apa yang membatasi dalam hidup kita. Kita dapat menembus apa yang menjadi tembok pemisah dalam kehidupan kita. Kita dapat menembusnya, kita dapat melaluinya. Kenapa, saudaraku? Karena kuasa Roh Kudus, kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Karena itu, saudaraku, mari kita terus menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong yang menuntun hidup kita. Roh Kudus adalah pemimpin yang memimpin langkah hidup kita. Karena itu, saudaraku, mari setiap saat dalam doa kita, setiap hari, mari kita minta Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita harus sadar bahwa selama dalam dunia ini kita mengalami tekanan-tekanan. Kita mengalami yang namanya tantangan-tantangan. Kita bisa mengalami namanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang menang? Di sana dikatakan tadi, saudaraku, mari yang pertama kita mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Ingatlah kebaikan Tuhan. Dan di sana dikatakan, mari kita minta Tuhan untuk menambahkan iman kita. Kita terus berakar di dalam Tuhan. Kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Bahkan yang ketiga, mari jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan engkau pernah melangkah sendiri tanpa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan kita. Saudaraku, apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan harus membuat kita semakin kuat. Sekalipun kita menghadapi tantangan, maka di sana kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai dalam hidup kita. Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tetaplah berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan dengan kekuatan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena itu, saudara Tuhan, jangan tinggalkan iman kepada Tuhan. Mari kita senantiasa minta penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Banyak tantangan kita hadapi, banyak persoalan pergumulan kita hadapi, namun yakinlah bersama dengan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menang. Amin, saudaraku. Jangan tinggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah Tuhan yang menjadi juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Biarlah kami terus menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Sekalipun kami menghadapi banyak tekanan dalam iman kami, masalah persoalan dalam hidup kami, pergumulan-pergumulan kami, namun kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa menyertai dalam hidup kami. Karena itu biar kami terus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa meminta Tuhan untuk Tuhan menambahkan iman kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berakar mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Bahkan Roh Kudus tuntun kami senantiasa untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kami dapat menang terus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan, berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Tuhan tahu apapun yang dipergumulan jemaat Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar dalam masa persoalan berkat pertolongan-Mu. Mereka dalam kebutuhan-kebutuhan cukuplah berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Bahkan mereka menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun yang dalam tubuh jemaat Tuhan, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus.
jamah dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan dalam segala pergumulan apa yang dihadapi. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Maha memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita. Kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bahkan kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, jemaat Tuhan, secara pribadi kami, biarlah kami terus dalam penyertaan Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa roh jahat iblis yang mengganggu, bahkan ono berbuat jahat, segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan tubuh kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Bentengi dengan benteng berapi dari Tuhan. Malaikat berjaga-jaga senantiasa. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dan pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala puji hormat syukur dan berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang berkati katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.